Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Caesar Arif Abdullah, NIM 23201055. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari ujian mata kuliah Framework Programming. Saya menggunakan proyek pemesanan tiket kereta api, yang mana isinya terdapat back-end maupun front-end. Di sini langsung saya ingin menjelaskan isi-isinya. Yang pertama kita ke kereta api bagian settings.py. Kemudian langsung ke install apps yang mana isinya ada Django contrib admin, contrib out, Django contrib content tips, session message, static files, kemudian REST framework, kemudian REST framework autocount, kemudian core seeders dan juga tiket. Yang mana fungsinya yaitu mengaktifkan fitur Django dan aplikasi pemesanan tiket kereta api. REST Framework membuat Django bisa menyediakan API dan Core Seeders memungkinkan front-end HTML ataupun JS mengakses API dan tiket aplikasi yang berisi model dan API tiket kereta. Tanpa bagian ini, API tidak bisa berjalan, kemudian aplikasi tiket tidak dikenali. Kemudian lanjut ke bawahnya, yaitu bagian middleware. Bagian yang penting yaitu core seeders, middleware, course middleware. Yang mana fungsinya yaitu mengizinkan request dari front end seperti fetch, JavaScript kalau tidak ada. Maka browser akan memblokir akses ke API atau bisa ke course error, bisa terjadi error di dalamnya. Kemudian selanjutnya bagian course setting. Course allow all origins true, yang mana semua website boleh akses API yang berguna saat development. Selain itu juga saya akan menjelaskan yaitu database default engine Django.db backend SQLite, yang mana fungsinya menyimpan data tiket dan kereta. Kemudian menggunakan SQLite bisa mempermudah dan otomatis dibuat. Kemudian lanjut ke static templates. Nah, di static templates fungsinya tempat Django mencari file CSS, JS maupun gambar, dan tempat Django mencari file HTML-nya. Kemudian kita langsung ke debug secret and key, yang mana menampilkan error detail saat pengembangan aplikasi. Itu isi dari settings.py. Kemudian kita ke bagian urls.py-nya, yang mana fungsi admin membuka halaman admin Django.
API menghubungkan URL API dari aplikasi tiket. API slash login yaitu langsung ke endpoint login API menggunakan token, yang mana semua endpoint API tiket kereta diatur di tiket slash urls.by. Dan kemudian custom admin mengganti judul tampilan admin menjadi branding Asia Express. Selanjutnya static and media, yang mana fungsinya agar file gambar atau media bisa diakses ketika masih development. Itu yang saya jelaskan di dalam kereta api ada settings, .by dan juga urls.by. Kita kemu- langsung ke menuju tiketnya. Yang akan saya jelaskan yaitu ada di models.by, serializer.by, test.by, urls.by, dan juga views.by. Di models.by ada yang namanya model kereta. Kelas model kereta yang mana menyimpan data kereta seperti nama kereta, asal ketujuan, jam berangkat dan jam tiba, kemudian kelas dan juga harga. Kemudian ke auto generate tanggal, yang mana saat data kereta baru dibuat, tanggal otomatis diisi acak antara hari ini sampai 30 hari ke depan. Jadi tidak usah menginputkan secara manual. Kemudian ke model tiket, yaitu untuk menyimpan data pemesanan penumpang antara nama, NIK, nomor telepon, jumlah tiket, dan juga total harga. Kemudian relasi ke kereta, kereta model foreign yaitu setiap tiket terhubung ke satu kereta. Jika kereta dihapus, tiket ikut terhapus. Itu isi dari models.by. Kemudian kita ke urls.by. Untuk serializer isinya tampilannya seperti ini, dan juga langsung ke urls.by-nya. Yang mana fungsi dari file urls.by menentukan alamat URL API untuk kereta, tiket, detail data, update atau delete, dan juga generate tanggal baru. Kemudian penjelasan setiap rute penting, dan melihat detail satu kereta berdasarkan ID-nya. Dan yang terakhir menghasilkan data kereta dengan tanggal yang diperbarui secara otomatis. Langsung kita ke views.by. Fungsi dari views.by ini adalah mengambil data dari database, mengolah data bila diperlukan, kemudian mengirim data ke API dalam bentuk JSON. Yang mana dengan sebutan lain, ini adalah tempat backend menentukan apa yang dikirim ke frontend. Kemudian kita ke class kereta list view, yang mana fungsi dari kereta list view menampilkan daftar semua kereta. Jadi, daftar semua kereta akan muncul semuanya dengan lengkap. Kemudian ke tiket list grade view, yang mana menampilkan semua tampilan tiket kereta apinya.
Kemudian ke class tiket detail view, kegunaannya untuk melihat detail tiket kereta api, kemudian mengubah tiket kereta api dan juga menghapus tiket kereta api. Itu penjelasan singkat isi dari back-end-nya. Kemudian langsung kita ke front-end bagian indeks HTML-nya. Fungsi dari indeks HTML yaitu front-end untuk pemesanan tiket kereta Asia Express, menampilkan jadwal kereta dari API, menyediakan form pemesanan dan juga daftar pesanan. Kita lanjut ke bagian navbar. Navbar kegunaannya untuk menampilkan judul Asia Express dan juga tombol logout. Tombol logout. Kemudian ke form pencarian jadwal yang mana digunakan untuk memilih asal, tujuan, tanggal, dan juga kelas. Kemudian jika sudah diisi semuanya secara lengkap, bisa langsung ke tombol cari jadwal dan langsung menampilkan tiket kereta api sesuai yang diinginkan. Front-end akan melakukan request ke API saat tombol cari ditekan. Kemudian lanjut ke jadwal kereta. Yang mana fungsi ini semua digunakan untuk mengisi data penumpang, jumlah tiket, dan juga pemesanan tiket. Kita langsung ke daftar semua pesanan. Daftar semua pesanan kegunaannya untuk menampilkan semua pesanan yang sudah dibuat dari API dan juga menampilkan total pemesanan. Kemudian lanjut ke bawahnya yaitu modal edit lengkap pemesanan. Kegunaannya tentu untuk mengedit pesanan dan juga menghapus pesanan yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian kita ke script. Script JS yaitu sangat perlu atau sangat penting karena mengambil data API, menampilkan jadwal, kemudian menyimpan pesanan, mengupdate tabel, itu kegunaannya un- dari script JS. Semua logika dijalankan melalui script JS, sedangkan HTML ini hanya menyediakan tampilan dan struktur. Kemudian kita masuk ke login HTML, yang mana fungsi dari login HTML yaitu login admin ke sistem Asia Express, kemudian mengirim username dan password ke API Django, menyimpan token login, mengarahkan ke halaman utama indeks HTML-nya jika berhasil. Kita langsung ke bagian login, yang mana untuk memasukkan username dan juga password. Jadi tidak langsung submit ke server, tapi diproses dengan JavaScript. Cek login. Kegunaannya, jika user sudah login sebelumnya, bisa langsung masuk ke indeks HTML, tidak perlu login ulang. Dan ini API login, yaitu mengarahkan ke endpoint Django yang mengembalikan token outnya. Kemudian ke proses login untuk mengirim username dan password ke backend dan juga menerima token autentikasi. Jadi halaman login HTML ini yang pertama menerima username dan password, mengirim ke API Django, menyimpan token login, dan juga masuk ke halaman utama.
Tanpa token, admin tidak bisa akses data API-nya. Ini langsung ke script JS-nya, yang mana fungsinya memastikan hanya user yang sudah login bisa akses halaman. Jika tidak punya token, langsung diarahkan ke login. Kemudian ke fungsi load dan tampilkan data, yang mana fetch data jadwal kereta dari backend dapat ditampilkan di halaman awal. Kemudian ke filter, nah ini filter pencarian. Maka jika tidak ada hasil dari asal, tujuan, tanggal, dan juga kelas, maka bisa dicarikan alternatif lain seperti kelas lain dan tanggalnya saya ubah atau saya edit agar maksimal H-1 dan juga H+2. Jadi misal kita pesan tanggal 30, adanya mungkin H-1 sebelumnya atau H+2 sesudahnya. Itu isi dari Scrap.js. Kemudian langsung saja kita ke aplikasinya, yang bagian Django-nya kita masukkan dulu. Ini saya langsung mendemonstrasikan. Oke. Nah, ini isi dari backend-nya. Tiket, ada kereta dan juga tiket. Ini seperti Madura Express itu yang saya edit, yang saya tambahkan bisa muncul, dan ini hasilnya jika saya hapus lagi. Nah, ini daftar-daftar kereta apinya ada 84 jadwal keberangkatan. Jika kita ingin menambahkan, bisa saja langsung ke add. Kita tulis nama keretanya, kemudian asal, tujuan, kita masukkan tanggal keberangkatannya, jam berangkatnya jam berapa, jam tibanya jam berapa, kelasnya ada di ekonomi, bisnis, dan juga premium. Kemudian harga kita atur sini dan save and continue editing. Itu jika kita ingin menambahkan jadwal baru. Jika kita ingin menghapusnya, kita centang salah satu, kemudian kita delete, select kretas. Keretanya kita hapus apa jadwal yang kita inginkan. Jika kita ingin menghapusnya, ini tiket ini yang sudah masuk ke daftar. Sekarang kita mencoba untuk masuk ke API-nya. Nah, ini tampilan API-nya seperti ini. Get-nya juga berfungsi dua-duanya. Nah, ini tampilannya. Jika kita masuk ke
Aplikasinya ini seperti ini. Kita masukkan dulu. Nah, ini tampilan front end-nya. Seperti ini. Yang pertama ada di bagian navbar seperti yang saya jelaskan tadi. Asia Express, kemudian ini logo. Di tengah-tengahnya seperti penanda ada Asia Express, Travel Faster, Experience More, dan juga ada embel-embelnya seperti ini. Nah, langsung kita jalankan. Misal kita pilih asal dari Mojokerto, tujuannya kita ke Malang misalnya. Kita atur tanggalnya sampai 30. Di sini kita bisa memilih kelas. Ada ekonomi, bisnis, dan juga premium. Kita pilih premium dari jadwal. Nah, di sini. Ini menampilkan semua jadwal rute. Ini ada bisnis dan yang ada hanya bisnis dan juga ekonomi. Nah, ini jadwal keberangkatannya. Jadi yang premium tidak ada. Coba kita ke tanggal sebelumnya. Kita kembali dulu. Nah, ini ditemukan jadwal yang sesuai kriterianya. Nah, ini contohnya tadi. Misal kita di tanggal 27 tidak ada, maka akan diberi penjelasan. Jadwal tanggal 27 kosong hanya menampilkan H-1 dan juga H+2. Ini contohnya seperti ini. Ekonomi tidak ada, ekonomi ada yang tidak ada hanya bisnis. Jadi yang tertera hanya premium dan juga ekonomi. Langsung saja kita masuk ke pilih, kita isi namanya, misal kita isi Hamid, nicknya 112, nomor teleponnya 08971123. Jumlah tiketnya satu ini ya. Jika kita ingin menambahkan, maka bisa langsung terhitung total harganya. Total harga aslinya 1.161.000. Jika membeli dua tiket, langsung muncul hitungannya secara otomatis yaitu 2.322.000. Kalau kita pesan tiga, maka langsung menambah kelipatan ke tiga. Misal kita ubah kedua saja, kita simpan pemesanan, sudah langsung muncul Hamid. Nah, ini hasilnya jika sudah berhasil. Bisa, ini jadwal keberangkatannya saya hanya memunculkan 10 saja karena aslinya ada 84 jadwal keberangkatan kereta. Ini label daftar semua pemesanan. Ada 5 orang. Misal kita ingin mengedit di salah satu penumpang. Jumlah tiket kita ubah ke 2. Langsung terhitung. Ubah ke 2. Nicknya kita ubah ke 009. Simpan perubahan. Update berhasil. Oke. Oh, langsung muncul yang tadi kita ubah. Nick dan juga jumlah tiketnya 2 langsung berubah ke kelipatan harga. Jika kita ingin menghapus salah satu penumpang juga bisa. Langsung klik tanda sampah ini, langsung ya hapus. Oke, nah ini dia hasilnya. Cuman ada hanya 4. Ini dia tampilan aplikasi hasil dari ujian framework programming saya dengan judul Asia Express pemesanan tiket kereta api. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.